Halo semua. Di video ini saya akan bahas perkembangan proyek saya di minggu yang kemarin ya. Yang pertama, proyek Hercules cukup aman. Kita masih ngerjain shopping guide dari minggu yang lalu. Belum selesai karena ada tambahan lagi, yaitu untuk bikin donation box. Jadi donation box itu semacam fitur kayak ya cuman ya tulisan kita meminta support dan ada link untuk memberikan donasi. Itu di semua websitenya mereka juga minta untuk ditambahkan seperti itu. Sebelumnya dulu sudah ada sih, cuman ini dilengkapi aja dan desainnya sedikit dirubah. Jadi ini memang persiapan ya, semua website semuanya, apalagi yang lokasinya ada di US, itu semuanya sedang persiapan karena ini kan mau liburan ya, liburan Thanksgiving yang pertama, ada Black Friday dan lain sebagainya, dan juga akan ada liburan Natal juga, tahun baru. Jadi memang semuanya ini persiapan semua. Sama dengan dua proyek saya, yaitu proyek Hercules dan proyek Ariel, juga dua-duanya sedang sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan ini semua. Di proyek Hercules sendiri, persiapannya itu bikin shopping guide, fitur baru, dan juga memperbaiki atau menambahkan lagi, melengkapi fitur donation box yang ada. Dan kemarin cukup aman. Jadi shopping guide-nya kayaknya bisa dimulai di tas oleh klien minggu depannya lagi. Untuk proyek Ariel sendiri, ya nggak ada persiapan yang terlalu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun memang untuk Thanksgiving terutama ya, itu kan salah satu holiday utama untuk proyek ini ya, bisa dibilang. Karena biasanya pada saat Thanksgiving itu trafficnya bisa naik sampai dengan 5 kali lipat bahkan lebih. Jadi benar-benar persiapan, kita sudah mulai code freeze itu minggu depan kalau nggak salah. Minggu kemarin itu terakhir kita deployment, kita sudah update Elastic servernya juga, Elasticsearch. Kita sudah nge-tweak untuk load balancingnya jadi lebih agresif, jadi bisa nge-handle traffic yang tiba-tiba naik gitu ya. Dan banyak lagi persiapan-persiapan berhubungan dengan Thanksgiving ini ya. Dan nantinya juga sampai akhir tahun. Jadi kita berusaha untuk project Ariel ini gimana sih websitenya bisa sestabil mungkin, karena trafficnya biasanya akan melonjak tinggi sekali di masa liburan. Selain itu di project Ariel itu minggu kemarin saya mulai untuk mengerjakan satu lagi project tambahan ya. Jadi di project Ariel ini perusahaannya ini punya dua project di kita. Yang pertama project utamanya saya menghandle 3 website di situ, tapi ada satu website tambahan yang memang secara project management itu terpisah, karena itu memang website sendiri dan fiturnya juga mulai di-build mungkin setahun yang lalu, atau ya setahun atau hampir 2 tahun yang lalu mungkin. Jadi ini semacam kayak biro jodoh gitu ya, sebenarnya kurang tepat ya. Iya biro jodoh, tapi tujuannya bukan jodoh sih ya, untuk menghubungkan banyak orang lah, untuk semacam aplikasi untuk ya menghubungkan banyak orang yang ingin ketemu misalnya dan lain sebagainya. Bisa bilang nggak semacam biro jodoh lah ya, secara prinsipnya. Di minggu kemarin saya mulai nge-handle project itu juga, dan dalam waktu dekat sih kayaknya ya 1-2 minggu ini saya mulai ramp up untuk mulai nge-tech lead project itu juga. Dan kayaknya cukup aman, walaupun ya agak sedikit membingungkan karena fiturnya tuh sangat-sangat berat ya. Di project ini cukup ekstensif fitur-fiturnya. Ya bisa dibayangkan lah ya, seperti aplikasi untuk biro jodoh itu kan harus ada konfigurasi tentang umur, usia sama umur sama ya, pekerjaan dan lain sebagainya, hobi dan lain sebagainya. Kriterianya tuh banyak sekali, jadi variabel untuk menghandle pencarian itu sangat-sangat rumit. Tapi ya cukup menarik, cukup asik. Walaupun websitenya sih sebenarnya cukup basic ya, kayaknya pakai semacam bootstrap gitu deh. Jadi nggak terlalu, desainnya nggak terlalu aneh-aneh, tapi secara fitur cukup ekstensif. Selain itu apalagi ya? Oh iya, saya juga pengen ngobrol sedikit tentang 10up ya. Jadi tempat saya bekerja, kantor saya 10up itu kan barusan merger ya, sekitar
setahun yang lalu mungkin, belum ada setahun ya mungkin ya, itu merger dengan perusahaan lain yang namanya Fuel. Jadi Fuel itu adalah perusahaan yang fokusnya untuk jasa untuk bikin aplikasi Android dan iOS. Kalau ada yang tahu Nangek, itu yang bikin Fuel tersebut. Dan juga 10up kan fokusnya ke bikin website ya, terutama untuk dengan menggunakan WordPress. Jadi ini bergabung, dan karena bergabung ini banyak sekali yang berubah. Jadi sistem manajemennya berubah, direktur-direkturnya berubah semua. Dan ini yang terbesar di minggu kemarin, sebenarnya sudah disounding sejak beberapa bulan yang lalu ya. Itu struktur organisasinya tuh berubah drastis, jadi berubah semua. Kalau dulu tuh sistemnya ada satu kantor tuh dibikin grup-grup besar, jadi ada grup Eropa, grup Amerika, ada beberapa grup, dan lain sebagainya. Dan di setiap grup ada grup yang lebih kecil lagi. Jadi berdasarkannya itu bisa dibilang satu grup kecil itu biasa terdiri dari banyak sekali bidang ya. Ada yang back-end berapa, ada yang front-end berapa, ada yang project manager berapa, ada yang mungkin JavaScript developer, ada yang mungkin designer, ada jadi berbagai macam orang dengan banyak bidang lah ya, bergabung jadi satu grup kecil. Jadi sistemnya dulu seperti itu, sekarang sistemnya berubah jadi lebih ke tradisional ya sistemnya. Jadi per bidang sekarang. Jadi misalnya saya nanti masuk ke grup, nggak lagi pakai grup yang campur-campur seperti itu, tapi grupnya nanti akan hanya, untuk saya kan backend developer, jadi nanti satu grup itu isinya backend developer semua. Jadi sistemnya nanti dibikin grupnya itu per bidang ya, bisa dibilangnya. Jadi backend developer punya grup-grup sendiri, front-end developer punya grup-grup sendiri, nanti JavaScript developer punya grup sendiri, sistem developer punya grup sendiri, project manager punya grup sendiri, dan lain sebagainya. Dan ya, cukup menarik. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya, dan kayaknya sih oke-oke aja. Dan karena punya grup baru, namanya juga ganti. Kemarin saya namanya itu Anyong grupnya, dari grup besarnya itu namanya Arrested Development. Sekarang grup besarnya adalah Backend Engineer, dan grup kecilnya itu nantinya namanya minggu depan ya kalau nggak salah, itu Cookie Monster. Dan saya yang bikin namanya, karena kemarin kan sempat polling ya, dan nama yang saya pilih dan yang saya bikin itu mendapatkan polling paling banyak. Jadi namanya akan jadi Cookie Monster. Oke, itu aja updatean dari saya minggu ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.